Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersua kembali melalui program siaran atau kajian Cahaya Pagi, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu adab berbeda pendapat. Al-khilaf ataupun perselisihan pendapat, silang pendapat adalah suatu perkara yang lumrah dan merupakan sunnatullah, pasti terjadi di tengah-tengah manusia. Bahkan di tengah-tengah manusia yang terbaik, hamba-hamba yang terbaik, yaitu para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala yazaluna mukhtalifin, sesungguhnya mereka manusia akan senantiasa berbeda pendapat. Al-khilaf ataupun perselisihan pendapat dalam perkara agama ini memang jamak terjadi bahkan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Namun demikian, hal itu berbeda dengan yang selama ini banyak dipahami oleh orang-orang yang justru menjauh dari upaya mencari kebenaran dengan dalih ini adalah masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, dan itu mencegah mereka untuk mencari al-haq. Al-khilaf ataupun perbedaan pendapat di antara manusia adalah perkara yang sangat mungkin untuk terjadi. Yang demikian itu karena kemampuan, pemahaman, wawasan, dan keinginan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Bahkan antara dua orang yang bersaudara kembar sekalipun terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Padahal dari segi fisik keduanya sangat mirip, bahkan seperti kata pepatah, seperti pinang dibelah dua. Namun dua orang yang bersaudara kembar ini juga berbeda pendapat. Ada hal-hal yang mana mereka berbeda di dalamnya. Nah, itu antara si kembar. Bagaimana pula antara manusia-manusia yang jauh berbeda dari segi fisik, ya, maupun latar belakangnya. Namun perselisihan masih dalam batas yang dikatakan wajar manakala muncul karena sebab-sebab yang masuk akal, yang bukan bersumber dari hawa nafsu atau fanatik buta dengan sebuah pendapat, yaitu namanya taklid buta. Meski kita memaklumi kenyataan ini, namun perlu diingat bahwa perselisihan pada umumnya itu bisa menyeret kepada kejelekan dan perpecahan. Kita memaklumi kenyataan adanya perbedaan pendapat di kalangan kita atau di kalangan umat manusia. Tapi hati-hati bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat itu pada umumnya bisa menyeret mereka kepada kejelekan dan kepada perpecahan. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari syariat Islam
Ya, yang mudah ini adalah berusaha untuk mempersatukan persepsi umat dan mencegah terjadinya perselisihan yang tercela dengan menyuruh mereka semua untuk kembali kepada pedoman yang satu, menyuruh mereka untuk bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeda pendapat tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Para mufassirin sepakat bahwa mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah mengembalikannya kepada pedoman Al-Quran. Dan maksud dari mengembalikannya kepada Ar-Rasul adalah mengembalikannya kepada As-Sunnah, agar pertengkaran, perselisihan yang terjadi di antara mereka itu dapat diselesaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah kamu dengan mereka dalam perkara-perkara tersebut. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka untuk mencapai kata mufakat. Nah, demikianlah, karena pertengkaran dan perselisihan ini kalau diperturutkan bisa menjurus kepada perpecahan, dan perpecahan bisa menjurus kepada permusuhan. Sementara kedua hal itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, demikian. Jadi Islam berusaha untuk mempersatukan persepsi umat dan mencegah terjadinya sebab-sebab perselisihan yang tercela. Tetapi karena perselisihan merupakan realita yang tak dapat dihindarkan dan merupakan tabiat manusia, maka Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dalam menyikapi masalah yang diperselisihkan. Tentang orang-orang yang berselisih, adab-adab orang-orang yang berselisih, serta mencari cara yang tepat untuk bisa sampai kepada kebenaran yang semestinya. Ya, kebenaran yang sejatinya, kebenaran yang siogianya. Hal ini menjadi tujuan masing-masing pribadi. Para generasi salaf dahulu, generasi awal umat Islam, telah terbukti sangat menjaga adab-adab di saat terjadinya perbedaan pendapat, sehingga tidak menimbulkan suatu pengaruh yang jelek ya terhadap masyarakat. Karena mereka selalu berkomitmen dengan adab-adab khilaf di antara mereka. Sebelum kita bicarakan tentang masalah perbedaan pendapat itu ada beberapa macam. Khilaf itu ada beberapa macam. Ada ikhtilaf itu yang dinamakan ikhtilafu tanawwu, yaitu satu istilah mengenai beragam pendapat yang bermacam-macam, namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama, di mana salah satu pendapat tidak bisa dikatakan bertentangan dengan yang lainnya. Ya, misalnya perbedaan para mufassirin dalam menafsirkan as-siratul mustaqim. Ya, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran, ada yang menafsirkannya dengan Al-Islam, ada yang menafsirkannya dengan As-Sunnah. Ya, semua pendapat ini benar dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Ya, secara makna tidak bertentangan satu sama lainnya. Nah, ini namanya juga dikatakan ikhtilaf fil ibarat. Ikhtilaf di dalam mengungkapkan ibarat. Ya, sebahagian mengibaratkan itu adalah Quran, sebagian mengibaratkannya itu adalah Islam, sebagian mengibaratkannya itu adalah sunnah, dan semuanya itu adalah satu. Al-Quran itu adalah Islam, Islam itu adalah Al-Quran, Quran itu hanya dapat dimengerti dengan sunnah. Jadi ini tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Ya, demikian pula orang yang membaca tasyahud dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dia memandang bolehnya membaca tasyahud yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Nah,
ya bacaan-bacaan di dalam sholat seperti misalnya doa istiftah ya yang dibaca sebelum surat Al-Fatihah. Ada beberapa macam doa yang dinukil dari Nabi. Demikian juga bacaan ruku, sujud dan lain sebagainya. Ya, nah kalaulah seseorang membaca satu doa yang berbeda dengan doa yang dibaca oleh yang lain, maka perbedaan seperti ini adalah perbedaan tanawu. Ya, silakan lakukan apapun yang diriwayatkan dari Nabi secara sahih ya dalam perkara tersebut, dalam doa-doa itu, tanpa harus saling memojokkan ataupun menjelekkan ya satu sama lainnya ya, karena perbedaan yang seperti ini sifatnya itu tidak tercela, namun bisa menjadi tercela manakala perbedaan seperti ini dijadikan sebab atau alat untuk mendolimi orang lain ya, seperti untuk memojokkan orang lain, mengejek orang lain, bahkan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah umat. Wah, itu pakai doa itu ya, itu pakai doa yang lainnya. Selama doa-doa itu adalah sahih dari Nabi, maka tidak perlu dijadikan alat untuk saling memojokkan satu sama lainnya ya. Maka perbedaan seperti ini bisa jadi tercela apabila dijadikan sebagai sebab untuk menzalimi orang lain. Nah, itu ikhtilaf tanawu. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ini yaitu suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, yang saling bersilangan, di mana masing-masing pendapat dari orang-orang yang berselisih itu berlawanan dengan yang lainnya, tidak dapat digabungkan. Menggabungkannya berarti membatalkan salah satu dari keduanya. Seperti yang satu mengatakan ya, satu mengatakan tidak. Nah, ini enggak mungkin digabungkan, satu menyuruh, satu melarang, satu menyatakan halal, satu menyatakan haram. Nah, ini tidak akan dapat ketemu ini tidak akan dapat disatukan ya. Salah satunya bisa dihukumi sebagai pendapat yang salah dan yang satunya lagi dinyatakan sebagai pendapat yang benar. Misalnya dalam satu perkara ada ulama yang menyatakan haram, sementara ulama yang lainnya mengatakan halal. Ya, nggak bisa disatukan antara dua pendapat ini. Dalam satu waktu, satu benda dihukumi halal dan haram sekaligus. Itu tidak mungkin. Berarti ya ada yang benar dan ada yang salah. Nah, dalam perselisihan semacam ini tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil pendapat tersebut menurut keinginan hawa nafsunya. Ya, untuk mengikutinya dengan hawa nafsunya tanpa melihat akar masalah yang diperselisihkan dan pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Satu perkara yang dikecam oleh para ulama adalah at-talfiq. At-talfiq itu adalah mencari-cari pendapat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, walaupun pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Hingga para ulama mengatakan man tatabba'a zallatal alim tazandak. Barang siapa yang sengaja mencari-cari kekeliruan dari pendapat para ulama, maka dia akan menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Ya, nah demikian. Misalnya, ya dia ambil pendapat-pendapat yang lemah dari semua mazhab. Misalnya di dalam bab pernikahan, dia ambil pendapat Imam Abu Hanifah di dalam masalah wali, yang menyatakan tidak perlu wali di dalam pernikahan karena beliau belum sampai kepadanya hadis la nikaha illa biwali. Ya, kemudian di dalam bab saksi dia ambil pendapat Imam Malik yang menyatakan tidak perlu adanya saksi. Kemudian di dalam bab mahar dia mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i bahwa mahar itu bukan syarat. Maka kalau dia ambil pendapat-pendapat tersebut, maka dia akan menikah tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa mahar. Nah demikian. Ya, tahu sendiri apa yang dimaksud dengan nikah tanpa saksi, tanpa wali, tanpa mahar. Nah demikian. Jadi tidak boleh seorang itu
mengambil pendapat di dalam masalah-masalah seperti ini mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaf afham, yaitu perbedaan pendapat dalam memahami suatu nas, dan ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu dan di kalangan para ulama. Nah, hal ini boleh saja terjadi namun dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah ia harus berpijak di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak banyak menyelisihi apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya. Kemudian kembali kepada yang hak ketika terbukti salah. Dan hendaknya ia termasuk orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ya, nah jadi ikhtilaful afham ini adalah ikhtilaf yang terjadi di kalangan khusus, misalnya di kalangan para mujtahid. Terjadi perbedaan paham di dalam memahami suatu dalil. Nah, di dalam masalah-masalah seperti ini, ya dikatakan jika beristihad seorang hakim atau seorang mujtahid, maka yang benar itu dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Jadi kedua-dua yang berselisih di dalam masalah ini mendapatkan pahala karena mereka masing-masing ya berkeinginan untuk mencapai kebenaran. Hanya saja karena terjadinya ikhtilaf di dalam afham, di dalam memahami satu nas, maka terjadilah ikhtilaf di antara mereka. Nah, ada beberapa penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut. Ya, suatu hal yang telah kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang terpercaya keilmuan, amanah dan ketaatannya sengaja menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bahwasanya seorang alim, seorang ulama Ahlus Sunnah yang dikenal dengan kelurusan akidah dan manhajnya tidak mungkin sengaja menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena orang yang sejatinya alim niscaya yang menjadi petunjuk jalannya adalah kebenaran. Namun para ulama ya juga manusia, bisa saja terjatuh dalam kesalahan saat menetapkan satu hukum syariat, dan kesalahan pasti bisa terjadi karena pada dasarnya manusia itu lemah, baik ilmu maupun pahamnya. Pengetahuannya juga terbatas, tidak bisa meliputi seluruh perkara. Ada ulama yang tidak tahu satu dalil atau hadis yang sudah masyhur. Ada ulama yang salah di dalam memahami satu dalil yang sangat mudah mungkin dipahami oleh orang-orang awam. Nah, demikian. Jadi itulah dia manusia yang Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, demikian. Jadi salah satu sifat manusia itu adalah lupa. Maka dari itu boleh jadi ya seorang alim atau ulama itu mengeluarkan satu pendapat yang bertentangan dengan hadis, dengan Quran, mungkin saja. Akan tetapi kita harus beradab ya ketika menemukan perkara-perkara semacam ini. Janganlah kita langsung memvonis ataupun menjatuhkan kehormatan ulama tersebut karena perkara-perkara seperti ini. Ya, karena ya siapa ulama yang tidak ada salahnya? Ya, siapa yang tidak ada salah? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua Bani Adam pasti bersalah. Ya, tidak ada yang tidak lepas dari kesalahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, semua orang bisa diterima ataupun ditolak pendapatnya, kecuali sahibi hadzal maqam, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada beberapa sebab terjadinya perselisihan di kalangan ulama. Ya, di antaranya adalah satu karena dalil belum sampai kepadanya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi setelah zaman para sahabat. Bahkan di zaman sahabat pun pernah terjadi. Ya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan safar menuju negeri Syam.
Di tengah perjalanan dikabarkan kepada beliau bahwa negeri Syam tengah terjadi wabah taun. Maka Umar menghentikan perjalanannya dan bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi Umar menghentikan perjalanannya setelah sampai kepada beliau berita bahwa negeri Syam sedang dilanda taun. Ya, sedang dilanda taun. Dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Lantas mereka berselisih pendapat, ada yang mengusulkan untuk pulang dan ada yang berpendapat terus melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka tengah bermusyawarah, ya, dan ini terjadi silang pendapat pada waktu musyawarah itu, ya, susah untuk mencapai kata mufakat karena mereka semuanya waktu itu tidak tahu dalil di dalam masalah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Mereka tidak mengetahui dalilnya. Nah, ketika mereka tengah bermusyawarah, datanglah Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, yang tadinya ia tidak ikut musyawarah karena ada satu keperluan. Nah, ketika ia mendapati mereka sedang berselisih pendapat tentang masalah tersebut, maka Abdurrahman bin Auf pun mengatakan, saya punya ilmu tentang ini, saya tahu dalil tentang masalah ini. Maka beliau pun mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdumu alaih, wa idza waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran min." Imam Malik mengatakan, jika kalian mendengar di satu negeri ada taun, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi di tempat yang kalian ada di sana, maka janganlah keluar dari daerah tersebut untuk melarikan diri darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, jami'nya, ya. Nah, demikian, coba lihat Umar dan segenap sahabat yang bermusyawarah pada waktu itu tidak mengetahui hadis ini, dan hadis ini diketahui oleh Abdurrahman ibnu Auf. Nah, jika itu terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bagaimana pula ya dengan kita ataupun dengan orang-orang yang datang sesudah mereka. Hal ini juga pernah terjadi pada para ulama. Ibnu Wahab menceritakan, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu, disela-selai ya jari itu ketika berwudu. Beliau ditanya tentang masalah itu, maka beliau menjawab, hal itu tidak perlu dilakukan. Itu tidak perlu dilakukan. Ibnu Wahab mengatakan, Ibnu Wahab ini adalah muridnya Imam Malik. Dan ini ada satu pelajaran yang patut kita ambil di sini. Ya, apa kata Ibnu Wahab? Aku membiarkan beliau hingga tempat tersebut sunyi, yaitu orang-orang sudah bubar semuanya. Lalu aku katakan kepadanya empat mata, aku memiliki hadis tentang masalah tersebut. Ini adab seorang murid ya kepada gurunya. Janganlah seorang murid itu menjatuhkan air muka gurunya di hadapan orang banyak, menjatuhkan kehormatannya di hadapan orang banyak. Nah, kadang-kadang juga itu direncanakan, ya, ditanyakan tentang hal-hal yang sulit, yang guru itu tidak tahu jawabannya, ya, dan mereka sudah menyiapkan jawabannya. Nah, ketika guru itu ditanya, dia mengatakan tidak tahu. Ya, lalu ya murid itu menjawab di situ jawabannya untuk menjatuhkan kehormatan guru ini. Ya, sebagian orang ada yang bertanya itu untuk menguji orang lain. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik, tidak beradab, ya. Nah, itu juga termasuk kita katakan durhaka kepada guru. Ya, itu adalah sikap yang tidak baik kepada guru. Nah, kita wajib menjaga kehormatan guru kita. Janganlah kita jatuhkan dia di hadapan
orang banyak. Kalau ada satu perkara yang perlu kita sampaikan kepadanya, maka jangan di hadapan orang banyak. Ya, jangan di hadapan orang banyak, jangan mendebatnya di hadapan orang banyak. Kalau ingin bertukar pikiran, nah itu di luar majelis atau di tempat yang sunyi, yang mana ia tidak merasa kita kata malu ya dengan perkara tersebut. Sebab kalau kita debat dia, kalau kita jatuhkan dia di hadapan orang banyak, maka dia akan membela diri. Ya, dan itu adalah suatu kewajaran. Artinya siapa saja pasti akan membela dirinya, apalagi di hadapan orang banyak, apalagi hal itu dapat menjatuhkan kehormatannya. Maka akibatnya mungkin saja dia menolak kebenaran, ya, yang mungkin berada di pihak yang lain. Ya, maka ini akan merugikan dirinya. Orang-orang akan menjauh darinya. Orang-orang akan kita katakan terluput dari ilmunya. Nah, demikian. Maka hendaknya seorang murid itu beradab ya ketika dia ingin mengoreksi gurunya. Semua orang perlu koreksi, termasuk juga para guru, para masyayikh ataupun para ulama yang besar. Kadang-kadang ada 1-2 perkara yang mana mereka terluput, namanya juga manusia. Cuma sebagai seorang murid kita tidak boleh ya membesar-besarkan satu masalah yang mana hal itu dapat menjatuhkan kehormatan para ulama ya, ataupun guru kita, ataupun masyayikh kita, ataupun ustadz-ustadz kita. Nah, Ibnu Wahab mengatakan, aku membiarkan beliau hingga tempat tersebut sunyi, orang-orang sudah pada bubar. Lalu aku katakan kepadanya, aku memiliki hadis tentang masalah tersebut. Imam Malik mengatakan, beritahukanlah hadis itu. Maka Ibnu Wahab mengatakan, Al-Lais bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Lahiyah, dari Amr bin Haris, dari Yazid. Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Lahiyah dan Amr bin Haris telah menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Amr Al-Ma'afri, telah menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman Al-Habli, dari Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi yang mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok-gosokkan jari kelingkingnya di sela-sela jari kaki, yaitu menyela-nyelai jari kakinya dengan kelingkingnya, dan itu merupakan salah satu sunnah di dalam berwudu. Nah, demikian. Lalu Imam Malik mengatakan, hadis ini adalah hadis yang bagus, aku belum pernah mendengar sebelumnya. Coba lihat, Imam Malik rahimahullah ya, itu tidak pernah mendengar hadis ini yang didengar oleh muridnya. Ya, nah setelah itu kata Ibnu Wahab, aku mendengar beliau apabila ditanya tentang masalah menyela-nyelai jari kaki, maka ia membawakan hadis ini dan memerintahkan untuk menyela-nyelai jari kaki. Beliau rujuk dari pendapat yang pertama karena ketidaktahuan beliau tentang masalah tersebut. Coba lihat, ini merupakan ya suatu adab yang perlu kita contoh. Nah, kemudian ada kalanya hadis tersebut sudah sampai kepada seorang alim, namun dia belum percaya penuh kepada yang membawa berita itu, yaitu kepada perawi-perawinya. Bahkan mungkin dia memandang bahwa hadis itu bertentangan dengan yang lebih kuat daripada hadis yang dibawa oleh rawi-rawi yang lain, sehingga ia mengambil dalil dari yang menurutnya lebih kuat, ya menurutnya lebih sahih. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu kemungkinan. Yang ketiga sebabnya adalah mungkin hadis itu sudah sampai kepada seorang alim atau seorang ulama, namun dia lupa. Ya, namun dia lupa. Jangankan hadis, ayat kadang-kadang kita lupa. Ya, seperti Umar yang tidak dapat menerima berita wafatnya Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya beliau pergi untuk sementara waktu sebagaimana ya Bani Israel, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Hingga Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Maka Umar pun ya lemas dan berlutut, ya kemudian mengatakan, ya seakan-akan aku baru dengar ayat ini pada hari itu.
beliau lupa, ya. Nah, jadi pada kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, seorang itu lupa, ya. Nah, demikian. Jadi mungkin saja itu terjadi. Yang keempat, mungkin dalil itu sudah sampai kepadanya dan hadis itu dia terima, sahih menurutnya. Dan dia bukanlah lupa terhadap dalil itu, namun ia memahaminya tidak sesuai yang diinginkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kalimat awla mastumun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekedar seorang laki-laki menyentuh perempuan maka batal wudunya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah jima, yaitu bersetubuh. Sebagaimana ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, pendapat inilah yang benar, ya, dengan landasan adanya riwayat bahwa Nabi SAW mencium sebahagian istrinya lalu berangkat menuju salat tanpa mengulangi wudu. Nah, kemudian kemungkinan berikutnya, sebab berikutnya adalah telah sampai dalil kepadanya dan dia sudah memahaminya, namun menurutnya hukum yang ada di dalam hadis itu atau ayat itu sudah mansukh, yaitu dihapus hukumnya dengan dalil lain yang menghapusnya. Nah, demikian. Ya, sementara dia belum tahu adanya dalil yang menghapusnya. Ya, jadi dia sudah sampai kepadanya dalil dan dia sudah memahaminya. Namun ternyata, ya, pendapatnya itu adalah pendapat yang keliru karena ternyata hukum yang ditetapkannya itu adalah hukum yang sudah dimansuhkan. Kenapa ini terjadi? Karena dia belum mengetahui dalil yang menghapusnya. Nah, kemudian kemungkinan yang keenam, ya, ataupun sebab yang keenam adalah telah datang kepadanya dalil, namun ia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil lain yang lebih kuat. Ya, nah demikian. Ya, masalah menetapkan hukum-hukum yang dinyatakan itu sebagai hukum yang marjuh dan rojih dan marjuh, ini adalah suatu yang sering diperselisihkan di antara para ulama, ya. Sering terjadi ini, ya, perbedaan pendapat antara rojih dan marjuh. Ya, sebagian para ulama berpendapat inilah dalil yang rojih. Sebagian berpendapat justru itulah dalil yang marjuh, ya. Nah, demikian. Nah, yang ketujuh, terkadang sebabnya karena seorang alim mengambil hadis yang dhaif atau mengambil satu pendalilan yang tidak kuat dari satu dalil, hingga terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, demikian. Itu beberapa sebab yang terjadi, yang mungkin, ya, dijadikan menjadi sebab, ya, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu bagaimana sikap kita, ya, terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan ulama tersebut? Jadi perlu kita ketahui bahwa khilaf yang dianggap adalah khilaf ataupun perbedaan pendapat di kalangan ulama yang terpercaya, baik itu secara keilmuan dan ketaatannya, ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah khilaf ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama-ulama, dan khilaf yang mu'tabar, yang memiliki bobot, yang dianggap sebagai satu perbedaan. Bukan mereka yang dianggap atau mengaku ulama namun sebenarnya bukan ulama. Dan bukan pula khilaf ataupun ikhtilaf yang terjadi antara ahli bid'ah seperti Khawarij, Syiah Rafidah, Qadariyatul Mu'tazilah atau Murji'atul Jabariyah, ya, dengan Ahlus Sunnah. Ya, karena perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang ini itu berbeda babnya. Ya, nah, sikap kita, ya, terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah dan dalam perkara-perkara yang mu'tabar, ya, adalah bahwa yang pertama, kita harus yakin bahwa khilaf mereka itu bukan karena sengaja menentang dalil, namun karena sebab-sebab yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa tidak mungkin, kita harus berhusnuzon, ya, kepada para ulama bahwa mereka bukan sengaja untuk menentang ataupun menolak dalil. Kemudian yang kedua, kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil, ya.
Sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu jangan menghalangi kita untuk mencari kebenaran di dalam perkara yang diperselisihkan itu. Ya, kita harus mencari mana yang lebih kuat, dengan tentunya dengan menuntut ilmu dan terus ya kita katakan menggali dan memperdalam pemahaman kita tentang agama. Dan kita mengikuti, setelah kita tahu mana pendapat yang lebih kuat, maka buang jauh-jauh ya kita katakan ta'assub, fanatik buta terhadap pendapat-pendapat tertentu. Ya, kadang-kadang ta'assub inilah yang menghalangi kita untuk sampai kepada kebenaran. Ya, ada dua hal yang menghalangi manusia untuk sampai kepada kebenaran. Yang pertama adalah su'ul fahmi, yang kedua adalah su'ul qasdi. Yang pertama tadi su'ul faham, yaitu pemahaman yang buruk, pemahaman yang keliru. Dan yang kedua adalah su'ul qasdi, ya niat yang melenceng. Nah, itu yang akan menghalanginya dari al-haq, dari kebenaran. Jadi kita harus mengikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Ya, walaupun itu bukan pendapat guru kita, pendapat orang lain, ya pendapat ya ulama lain. Tapi kalau itu yang lebih kuat dari sisi dalil, maka kita wajib untuk mengambilnya. Sebagaimana yang sering dikatakan oleh para ulama, ya idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah dia pendapatku. Nah, ya demikian. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan untuk mengikuti ucapan seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jiwa ini menyukainya atau tidak. Adapun selain Rasulullah, tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan. Sehingga apa yang sesuai dengan hujah dari mereka, itulah yang kita ambil dan kita ikuti. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hujah, maka kita tinggalkan. Nah, demikian. Sebagaimana wasiat para imam, ya, untuk meninggalkan pendapat mereka yang menyelisihi dalil. Nah, di sisi lain, meski kita dapatkan dari mereka adanya pendapat yang salah, ya walaupun ya kita temukan dari para ulama ini adanya pendapat yang salah, ini bukanlah suatu celah untuk menjatuhkan mereka. Usaha untuk sampai kepada kebenaran yang telah mereka tempuh, namun mereka belum diberi taufik untuk mendapatkannya. Mereka telah berusaha, tapi mereka belum diberi taufik untuk mendapatkannya. Nah, jika mereka salah dengan pendapatnya setelah usaha maksimal tersebut, maka tidak ada celaan atas mereka. Bahkan mereka mendapat satu pahala yang semestinya tertanam dalam jiwa kita adalah yaitu sikap hormat dan memuliakan para ulama serta mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka. Mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka, ya. Jadi ketika kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, bukan berarti kita mengecilkan dan menghinakan, merendahkan ulama yang berpendapat keliru. Ya, sekali-kali tidaklah seperti itu. Namun kita tetap juga harus menghormati mereka, karena mereka ini walaupun salah tetap dapat satu pahala. Nah, kita ya kalau kita ikuti yang salah, kita tidak dapat apa-apa, kita dapat kesalahan. Atau kita ikuti yang benar tapi kita lecehkan mereka, kita juga jatuh dalam dosa. Ya, maka sikap yang seharusnya kita ambil adalah mengambil pendapat yang benar, ya, dengan tetap menghormati dan memuliakan para ulama yang keliru pendapatnya. Itulah sikap yang benar ya di dalam masalah ini. Nah, kemudian bolehkah ya kita mengingkari pihak lain dalam permasalahan yang sifatnya khilafiyah? Ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu masalah-masalah khilafiyah dan masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah khilafiyah lebih umum sifatnya daripada masalah-masalah ijtihadiyah. Karena masalah khilafiyah itu perbedaan pendapat, ada yang sifatnya bertentangan dengan dalil Al-Quran, dengan hadis ataupun ijma'. Sementara permasalahan kita katakan ijtihadiyah tidak seperti itu. Nah, permasalahan khilafiyah yang seperti ini harus diingkari. Ya, harus diingkari, harus diluruskan dan dikembalikan pihak yang salah kepada kebenaran.
Berbeda dengan permasalahan ijtihadiyah yang memang tidak ada nas atau dalil dalam permasalahan tersebut. Nggak ada nas. Kalau di dalam masalah khilafiyah itu ada nas yang terjadinya karena adanya salah satu pihak yang menyelisihi nas. Ada yang benar dan ada yang salah. Dalam arti kata, ada yang keliru di dalam memahami dalil atau tidak mengambil dalil, dan ada yang berpijak di atas dalil. Maka kita harus meluruskan pihak yang keliru dengan mengembalikannya kepada dalil atau kepada kebenaran. Ini masalah-masalah khilafiyah. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah, ini adalah ya terjadi dalam masalah-masalah yang tidak ada nas atau dalil ya dalam permasalahan tersebut, sehingga masing-masing pihak ya mengeluarkan ijtihadnya. Masing-masing ulama beristihad menurut apa yang dipandangnya benar. Nah, demikian. Nah, dalam masalah seperti ini yang muncul karena ijtihad, dalam masalah-masalah yang memang diperkenankan untuk ijtihad, ya, misalnya masalah-masalah fikih, seseorang memiliki keluasan dalam masalah ini. Manakala ia mengambil satu pendapat yang ia pandang lebih kuat, maka yang menyelisihinya tidak boleh mencela. Sebagai misal, ya, dalam masalah khilafiyah, ya, itu untuk membedakan antara keduanya, antara khilafiyah dan ijtihadiyah, adalah sebagian pendapat ulama yang membolehkan nikah tanpa wali. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh nikah tanpa wali, ada yang mengatakan tidak sah nikah tanpa wali. Nah, perbedaan ini terjadi karena salah satu dari pihak yang berselisih tidak mengetahui dalil yang sahih. Pendapat ini salah karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwali, ya, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Nah, ini adalah masalah khilafiyah. Ya, ini dinamakan masalah khilafiyah. Adapun contoh masalah ijtihadiyah, ya, misalnya seperti masalah bersedekap atau meluruskan tangan setelah bangkit dari rukuk. Nah, ini tidak ada nas yang sareh, yang jelas, yang menunjukkan ya di mana posisi tangan setelah rukuk, sehingga masing-masing pihak beristihad. Ya, sebagian mengatakan kembali ke yang dinamakan kembali ke setiap persendian ke tempat asalnya adalah ya berdiri tegak lurus tanpa bersedekap. Sebagian mengatakan ya maksudnya adalah kembali sebelum dia ruku, yaitu ya dia bersedekap. Sebagian menggunakan dalil-dalil umum yang menunjukkan bersedekap ya ketika berdiri. Ya, sebagian mengatakan ya dengan dalil-dalil yang rinci, yaitu tidak ada di dalam perincian hadis-hadis Nabi yang menyebutkan adanya sedekap setelah ruku. Jadi masing-masing membawakan pandangan yang berbeda dengan dalil yang sama. Ya, dengan dalil-dalil yang sama. Nah, ini masalah-masalah ijtihadiyah, maka tidak perlulah ya kedua belah pihak saling memojokkan atau saling memusuhi atau saling kita katakan bergontok-gontokan ya karena masalah seperti ini. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya ucapan sebahagian orang bahwa masalah-masalah khilafiyah tidak boleh diingkari itu tidaklah benar. Karena pengingkaran ada kalanya tertuju kepada ucapan atau pendapat atau fatwa atau amalan. Adapun yang pertama, jika satu pendapat menyelisih sunnah atau ijma yang telah menyebar, maka wajib untuk diingkari. Ya, wajib diingkari menurut kesepakatan ulama. Meskipun pengingkaran tidak secara langsung, namun menjelaskan lemahnya pendapat ini dan penyelisihannya terhadap dalil juga merupakan bentuk pengingkaran. Adapun masalah amalan, jika ia menyelisih sunnah atau ijma, maka wajib diingkari sesuai dengan derajat pengingkaran. Bagaimana seorang ahli fikih mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah, padahal ulama dari semua golongan telah menyatakan secara tegas batalnya keputusan hakim jika menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun keputusan tadi telah mengikuti atau mencocoki pendapat sebagian ulama. Ya, cocok dengan pendapat sebagian ulama. Adapun bila dalam satu permasalahan tidak ada dalil dari As-Sunnah atau ijma,
dan ada jalan bagi ulama untuk beristihad, maka dalam hal ini yang benar adalah tidak boleh diingkari orang yang mengamalkannya, baik dia seorang mustahid atau yang mengikuti mustahid tersebut. Nah, demikian yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jadi permasalahan istihadiyah jangan sampai menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, seberapapun besarnya permasalahan tersebut. Karena jika demikian maka kaum muslimin akan bercerai-berai, tidak punya kekuatan dan menjadi permainan setan dari kalangan jin dan manusia, serta menjadi umpan yang empuk bagi musuh-musuh Islam. Sebagian orang tidak memerhatikan jenis ikhtilaf seperti ini, sehingga mereka menyangka bahwa setiap permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama itu bisa dijadikan dasar untuk memberikan loyalitas. Nah, karenanya ia memusuhi dan karenanya ia menyintai. Nah, sikap seperti ini akan memicu berbagai kerusakan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin yang hanya Allah yang tahu kerusakannya. Nah, demikian. Hendaklah di dalam masalah seperti ini semboyan kita adalah saling berlapang dada dan saling toleran, ya. Yang mana salafus saleh berlapang dada di dalam masalah-masalah yang seperti ini sifatnya, ya. Seperti misalnya masalah membaca surat Al-Fatihah di belakang imam pada salat-salat yang dikeraskan bacaannya. Nah, ini kita katakan perbedaan ijtihad di kalangan sahabat yang sudah lebih dulu terjadi, yang tidak ada kata kita katakan kata sepakat untuk menyatakan mana yang kuat, mana yang lemah, ya, sehingga siapa saja yang mengambil pendapat para ulama dalam masalah ini, baik dia membaca atau tidak membaca, itu tidak boleh dicela, ya, karena masing-masing punya salaf, ya. Yang dikecam oleh para ulama itu adalah, ya, orang-orang awam yang mengambil satu pendapat yang tidak ada imam di dalam masalah itu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, ya, hati-hati kamu, ya, dengan pendapat yang tidak ada imam sebelum kamu yang berpendapat seperti itu. Nah, demikian. Nah, Imam Ahmad rahimahullah adalah seorang ulama yang berpendapat keharusan berwudu karena keluarnya darah dari hidung dan karena berbekam. Ini pendapat Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana jika seorang imam sholat, ya, seorang imam sholat, lalu keluar darinya darah, ini imamnya, keluar darinya darah, dan tidak berwudu, artinya dia terus melanjutkan sholatnya. Apakah Anda bermakmum di belakangnya? Apakah Anda terus ikut sholat dengannya? Maka beliau menjawab, bagaimana saya tidak sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id ibn al-Musayyib? Maksud beliau adalah bahwa Imam Malik dan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahumullah termasuk ulama yang berpendapat tidak wajibnya berwudu karena keluarnya darah. Ya, maka demikianlah para ulama saling menghormati satu sama lainnya, ya, saling memberikan takdir satu sama lainnya, ya, menghormati, memuliakan, dan tidak saling memusuhi karena perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka. Nah, kemudian para pendengar yang berbahagia, kita sebenarnya dianjurkan untuk keluar dari lingkup perselisihan. Para ulama fikih menyebutkan satu kaidah yang penting yang siogianya dijadikan pegangan, yaitu yustahabbul khuruj minal khilaf. Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan. Dan puncak yang dicapai dari kaidah ini adalah kehati-hatian dalam beragama dan menumbuhkan sikap saling menyintai serta menyatukan hati dengan cara melepaskan diri dari perselisihan pada perkara-perkara yang kemudaratannya, ya, ringan, ya. Apabila meninggalkan sebagian hal yang disunnahkan akan menyampaikan kepada maslahat yang lebih dominan dan menutup pintu khilaf, maka perkara sunnah itu ditinggalkan. Nah, demikian, ya, demi untuk mencapai satu kita katakan persatuan. Nah, demikian. Yang sunnah, ya, ataupun hal-hal yang tidak prinsip itu bisa dikorbankan. Nah, demikian. Yustahabul khuruj minal khilaf. Sebagaimana Rasulullah SAW membatalkan rencana untuk memugar Ka'bah dan menjadikannya dua pintu, itu pandangan Rasulullah, karena Rasulullah memandang bahwa membiarkan Ka'bah
seperti itu lebih besar maslahatnya, di mana banyak orang Quraisy yang baru masuk Islam dikhawatirkan akan punya anggapan bahwa Nabi SAW tidak menghormati kesucian Ka'bah, dan dikhawatirkan nantinya mereka bisa murtad dari agama karenanya. Ini mudarat yang lebih besar. Maka beliau ya tanazul dari pendapat beliau, walaupun beliau berpendapat itu yang lebih baik, itu yang lebih rajih, itu yang lebih kuat, tapi ini masalah-masalah sunnah, bukan prinsip. Maka dan menimbulkan mudarat yang lebih besar, yaitu dikhawatirkan murtadnya orang-orang musyrik yang baru saja masuk Islam. Maka beliau pun tanazul, ya. Nah, tidak melaksanakan pendapat beliau tersebut. Nah, demikian. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu demikian pula Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengingkari Khalifah Utsman Ibnu Affan di saat ia salat dengan tetap seperti ketika bermukim, yaitu tidak qasar di Mina. Ya, ketika salat di Mina, Utsman bin Affan menyempurnakan salat, yaitu beliau salat 4 rakaat. Sementara Abdullah Ibnu Mas'ud berpendapat 2 rakaat qasar. Namun Ibnu Mas'ud tetap salat di belakang Utsman dan tidak mengqasar, dan beliau mengikuti imam. Ya, ketika ditanya tentang hal itu, mengapa kamu ikut imam yang salatnya 4 rakaat sementara kamu berpendapat 2 rakaat? Maka Abdullah bin Mas'ud ketika itu menjawab, al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek, ya buruk. Oleh karena itu, ya para ulama sejak dahulu ya telah sepakat tentang sahnya salat orang yang bermadzhab Syafi'i di belakang orang yang bermadzhab Hanafi. Demikian pula sebaliknya. Ya, sahnya salat kita di belakang siapa saja di antara kaum muslimin, walaupun kita berbeda pendapat di dalam beberapa hal. Demikian ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia. Nah, namun tingkatan untuk dianjurkan keluar dari area khilaf itu berbeda-beda sesuai dengan kuat atau lemahnya dalil. Yang menjadi ukuran adalah kuatnya dalil yang menyelisihi, ya. Jika dalil yang menyelisihi lemah, maka tidak dianggap. Terlebih jika menjaga kaidah ini, ya bisa menyampaikan kepada meninggalkan sunnah yang lebih kuat. Nah, wallahu a'lam bisawab. Baik. Nah, kemudian adab-adab yang harus kita perhatikan ya di dalam perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah. Yang pertama adalah niat yang tulus untuk mencari kebenaran. Ya. Adab yang harus diperhatikan untuk mengobati perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah. Yang pertama adalah niatan yang tulus. Niat yang tulus, ya, untuk ingin mencari kebenaran. Seorang penuntut ilmu seharusnya bersikap objektif. Ini memang mudah secara teori, namun susah di dalam praktiknya. Karena tidak sedikit orang yang lahiriahnya seolah menyeru kepada kebenaran, padahal sejatinya dia sedang mengajak kepada dirinya, atau membela dirinya, atau gurunya. Nah, mungkin hal ini yang menjadikan sebagian orang ketika membantah dan berdiskusi tidak bisa ilmiah, karena dia semata-mata ingin menjatuhkan lawannya yang menyelisihinya, lawan debatnya, dengan mengangkat masalah-masalah pribadi, menggunakan bahasa celaan atau memunculkan masalah-masalah lain yang tidak ada kaitan dengan masalah yang diperselisihkan untuk menjatuhkan lawan debatnya. Nah, maka sekarang ini jarang orang yang memiliki hati yang berbesar hati seperti hati yang bersih seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap kebenaran itu muncul dari lisannya. Ya, yang ada sekarang ini adalah bagaimana menjatuhkan lawan debatnya bagaimanapun caranya. Kalau perlu menghalalkan segala cara. Kadang-kadang menggunakan hal-hal yang sengaja dia angkat untuk menjatuhkan lawan debatnya. Nah, demikian. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, tentunya dengan niatan yang kita katakan ikhlas, yang tulus, yang bersih. Yang kedua adalah bertanya kepada para ulama ahlus sunnah.
berdiskusi dengan mereka lebih dalam lagi, karena Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, namun bertanya ini adalah pertanyaan yang untuk mengambil faedah ya dari para ulama, ya, bukan pertanyaan yang mengada-ngada atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, tidak perlu. Jadi bertanya kepada para ulama untuk kita mendapatkan petunjuk kepada pendapat yang lebih tepat. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga adalah menghindarkan perselisihan dan hal-hal yang dapat menyulutnya semampu mungkin. Dan hal ini dapat diwujudkan dengan yang pertama adalah dengan berbaik sangka terhadap para ulama ataupun para penuntut ilmu ataupun pada para ustadz-ustadz, ya, serta mengutamakan ukhuwah Islamiyah di atas segala kepentingan. Yang kedua adalah apa yang dinyatakan ataupun keluar dari mereka atau disandarkan kepada mereka hendaklah dibawa kepada kemungkinan yang baik. Sebagaimana kata Umar, jika sampai kepadamu sesuatu ya dari saudaramu, ya, dan kamu dapat membawakannya ya kepada kemungkinan yang terbaik, maka bawakanlah dia kepada kemungkinan yang terbaik. Ya, bawalah dia kepada kemungkinan yang terbaik. Yaitu kadang-kadang satu perkataan itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, satu pernyataan yang keluar dari saudara kita atau dari seorang ustadz atau dari seorang ulama itu bisa ditafsirkan macam-macam. Maka bawakanlah ia kepada penafsiran yang paling baik, ya. Nah, demikian. Bila keluar dari mereka sesuatu yang tidak bisa dibawa kepada penafsiran yang baik, maka carikanlah alasan yang paling tepat. Ya, kalau sudah tidak dapat lagi dibawa kepada kemungkinan penafsiran yang lebih baik, maka coba cari alasan, uzur untuknya. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia begini dan begitu, ya. Nah, demikian. Berilah uzur untuknya, karena seorang mukmin itu senantiasa mencari uzur untuk saudaranya. Sementara seorang munafik itu senantiasa mencari-cari kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, demikian. Hal itu tentunya kita nyatakan karena para ulama itu adalah manusia biasa, mereka bukan maksum dan mungkin saja salah. Ya, maka kewajiban kita adalah memberikan uzur yang terbaik untuk mereka. Nah, kemudian koreksi diri, ya, serta tidak memberanikan diri untuk menyalahkan ulama kecuali setelah penelitian yang mendalam dan kehati-hatian yang panjang. Ya, maka jangan menyalahkan orang lain dulu, coba salahkan diri kita dulu. Mungkin pendapat kita yang salah. Ya, mungkin pendapat ulama itu yang benar. Nah, demikian. Yaitu koreksi diri dulu. Dan jangan tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru ya untuk menyalahkan ya pendapat seorang ulama misalnya. Ya, nah, coba lihat sudut pandangnya. Mungkin sudut pandang kita yang keliru. Nah, demikian. Yang kelima adalah membuka dada untuk menerima segala kritik dari saudara kita dan menjadikannya sebagai acuan untuk ke depan yang lebih baik. Nah, kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari perkara yang bisa menimbulkan fitnah dan huru-hara, kehebohan, ya, dan kita katakan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dengan pendapat-pendapat tertentu. Nah, itu hendaknya menjauhkan diri dari hal semacam itu. Ada beberapa hal yang mesti kita tahan diri kita dari hal tersebut. Nah, karena yang ketujuh, komitmen dengan adab-adab Islam, ya, dalam memilih kata-kata yang bagus serta menjauhkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Ya, seperti misalnya ya kita katakan, wah, goblok kali ulama itu, masa seperti ini aja tidak tahu. Nah, itu kata-kata yang hendaknya dihindari dan dijauhi. Tapi ya, gunakanlah kata-kata yang beradab, ya, kata-kata yang bagus. Doa, ya, semoga Allah menunjukinya kepada kebenaran, semoga Allah mengampuninya, dan ya kata-kata yang berisi doa dan kata-kata yang bagus. Nah, demikian, ya, seperti yang terjadi di antara sahabat Rasulullah SAW, yaitu di antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang masalah yang berkaitan dengan hukum waris, di mana ia berpendapat bahwa
kedudukan kakek itu seperti ayah, bisa menggugurkan saudara-saudara si mayit dari mendapatkan warisan. Itu pendapat Ibnu Abbas. Sementara Zaid bin Thabit berpendapat bahwa saudara-saudara mayit tetap mendapatkan warisan bersama adanya kakek, yaitu kakek tidak menggugurkan mereka dari daftar warisan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sangat yakin bahwa pendapat Zaid bin Thabit itu adalah salah. Sampai-sampai Ibnu Abbas berkeinginan untuk menentangnya bermubahalah. Ya, nah di sisi Ka'bah. Nah, pada satu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melihat Zaid bin Thabit mengendarai kendaraannya. Maka ia pun mengambil kendali kendaraan Zaid dan menuntunnya. Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Lepaskanlah wahai anak paman Rasulullah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Seperti inilah yang kita diperintahkan untuk melakukan penghormatan kepada ulama dan orang-orang besar kita." Zaid bin Thabit berkata, perlihatkanlah kepadaku tanganmu." Maka Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, lalu Zaid menciumnya seraya mengatakan, "Seperti inilah kita diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi." Nah, demikian. Nah, ketika Zaid radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat, Ibnu Abbas mengatakan seperti inilah yakni wafatnya para ulama. Yaitu wafatnya para ulama, seperti inilah ya ilmu itu lenyap. Sungguh pada hari ini telah terkubur ilmu yang banyak. Nah, itu perkataan Ibnu Abbas ketika Zaid bin Thabit wafat. Seperti inilah ya, itu dengan wafatnya para ulama, seperti inilah ilmu itu terangkat, ilmu itu lenyap. Nah, jadi kita katakan adab-adab yang agung yang telah dicontohkan oleh para sahabat ya, perlu untuk kita jadikan sebagai teladan kita di dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia ya, apa yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.